Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia, karena di konten terbaru hari ini saya ingin membahas pertandingan dari Tim Nasional Indonesia U19 lawan Tim Nasional Vietnam U19 di pertandingan pertama Piala AFF U19 yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Tapi sebelum saya membahas jalannya pertandingan, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa Tim Nasional Indonesia U19 ini belum lama dibentuk. Memang sebelumnya mereka menjalani pemusatan latihan di Korea dan bermain di beberapa laga uji coba. Setelah itu bermain di Tulan turnamen, tapi bukan berarti kerjasama di antara para pemain akan cepat terbentuk. Maka itu wajar saja kemarin malam kita tidak bisa melihat kekompakan dari para pemain secara konsisten. Tapi menurut hemat saya, kekompakan di antara para pemain terjalin di lini pertahanan dan juga di lini tengah. Yang menjadi masalah adalah ketika para pemain kita coba untuk menciptakan peluang agar bisa mencetak gol. Selain juga para pemain yang beroperasi di lini depan itu terlalu lama menguasai bola yang memungkinkan para pemain Vietnam itu bisa merebut bola atau memberikan pressure, saya juga melihat kesulitan mereka untuk membagi bola. Jadi memang tidak banyak peluang yang dihasilkan oleh para pemain Tim Nasional Indonesia U19. Ada satu peluang dari Nico yang dia shooting di dalam kotak penalti yang bisa di-save. Ada juga peluang dari Marcelino Ferdinand yang terkena mistar gawang. Selain itu saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya yang mengancam gawang dari penjaga gawang Tim Nasional Vietnam. Tapi sebaliknya juga dari Vietnam mereka juga tidak bisa menciptakan banyak peluang. Yang saya cermati hanya dua peluang. Yang pertama terkena mistar gawang dan yang kedua bisa di-save oleh Cahya Supriyadi dari jarak dekat. Memang sebelumnya saya pernah juga menegaskan kan bahwa sekarang di level Tim Nasional U19, U23 dan juga di senior memang kita punya penjaga gawang yang bagus. Dan terbukti save dari Cahya Supriyadi itu sangat krusial teman-teman. Itu terjadi di babak kedua. Ketika dari jarak dekat ada peluang dari pemain Vietnam tapi masih mampu dia melakukan penyelamatan. Itu sangat amat penting. Tapi yang menjadi persoalan bagi kita adalah dalam urusan menciptakan peluang agar bisa mencetak gol. Ini masih menjadi masalah utama. Dan seperti yang berkali-kali saya katakan bahwa krisis striker yang terjadi di Tim Nasional Indonesia Senior juga bisa terlihat di Tim Nasional Indonesia U19. Sebetulnya materi pemain kita sangat menjanjikan teman-teman. Tapi jika para pemain ini tidak bisa kompak di setiap lini, tentu akan sulit bagi Tim Nasional Indonesia U19 mendapatkan hasil akhir yang positif secara konsisten. Dan hal kedua yang perlu kita pahami juga, selain tadi yang saya katakan bahwa Timnas Indonesia U19 ini belum lama dibentuk, tapi hal kedua yang perlu kita pahami juga bahwa Tim Nasional Indonesia U19 ini dipersiapkan untuk nanti bertanding di Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan tahun depan di tanah air. Jadi, yang lebih penting dari Piala AFF U19 ini selain menjadi juara, di atas itu yang lebih penting lagi adalah untuk memantapkan kerjasama di antara para pemain. Sehingga nanti ketika mereka bermain di Piala Dunia U20, mereka bisa bermain secara rapi. Sekali lagi saya ingin ulangin, jangan kita bermimpi agar Tim Nasional Indonesia U19 kita itu bisa bermain indah, sampai nanti mereka bisa merapikan kerjasama di antara para pemain. Artinya Tim Nasional Indonesia U19 ini pertama-tama perlu bermain secara rapi, baru kemudian otomatis kita akan terhibur dengan permainan indah mereka. Kalau permainannya belum rapi, dalam urusan memberikan passing, dalam upaya mereka untuk membuka pertahanan dari tim lawan, ya kita akan terus-menerus melihat kesulitan dari para pemain untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Padahal para pemain dari Tim Nasional Vietnam itu sudah kewalahan loh teman-teman. Saya bisa melihat bahwa mereka sangat sulit untuk mengimbangi kecepatan dan juga agresivitas dari para pemain kita. Dan memang penguasaan bola dari Timnas Indonesia U19 itu jauh lebih baik daripada para pemain Vietnam. Cuma satu keunggulan dari para pemain Vietnam, yaitu mereka punya teknik permainan yang jauh lebih baik. Karena terlihat ketika mereka memberikan passing, lebih sering passing mereka akurat.
Apalagi ketika mereka berupaya untuk keluar dari tekanan para pemain Indonesia. Tapi sebaliknya dari Timnas Indonesia U19, meskipun sudah bisa keluar dari high pressing yang dilakukan oleh para pemain Vietnam, sayangnya selalu sulit untuk bisa memberikan umpan kunci terakhir atau yang kita kenal dengan istilahnya final pass. Ini bisa menjadi masalah besar teman-teman jika tidak segera dibenahi. Dan Coach Sintayong juga sebetulnya melakukan beberapa pergantian pemain di babak kedua kan teman-teman. Tapi yang saya melihat bahwa pemain yang tampil dari awal dengan beberapa pemain yang masuk dari bangku cadangan ini, kualitasnya itu berbeda. Sehingga justru di babak kedua kita semakin sulit untuk bisa menciptakan peluang. Padahal para pemain Vietnam tuh sudah jatuh bangun di babak kedua dan terlihatlah mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain kita. Bahkan mereka mengulur-ulur waktu kan, teman-teman kan bisa juga memperhatikan itu pada saat menonton pertandingan kemarin malam kan. Benturan yang biasa saja tapi mereka jatuh tidak ingin cepat bangun, apalagi penjaga gawangnya tuh. Jadi di sana sudah bisa kita lihat bahwa para pemain Vietnam ini sangat kewalahan dan kesulitan untuk bisa mengimbangi serangan yang dibangun oleh para pemain tim nasional Indonesia U19. Tapi percuma saja jika serangan yang terus-menerus dibangun, jika penguasaan bola yang begitu baik tidak bisa diselesaikan dengan yang peluang berbahaya agar bisa mencetak gol. Artinya memang ada problem dari para pemain untuk bisa menjalin kerjasama di lini depan. Saya melihat pemain seperti Ronaldo Kuate yang secara skill ini bagus, tapi secara kerjasama dia masih belum bisa memberikan umpan-umpan yang akurat ketika dia sebetulnya sudah bisa melakukan pergerakan yang berbahaya di daerah pertahanan dari Vietnam. Padahal kita tahu bahwa dia sangat unggul dengan kecepatan dan juga skill individunya yang juga merepotkan para pemain Vietnam. Tapi sayang dia tidak bisa memberikan final pass. Dari Nico beberapa kali dia coba untuk memberikan passing tapi kita juga tidak bisa melihat ada passing dari Nico yang akurat. Justru saya melihat Marcelino Ferdinand yang bermain bagus. Tidak hanya dia membantu dalam proses serangan tapi dia juga turun hingga ke lini pertahanan untuk mengambil bola dan juga merancang sebuah serangan. Artinya memang pemain ini sudah matang. Maka itu sebelumnya juga dia bermain bagi tim nasional Indonesia senior kan di kualifikasi Piala Asia. Nah, Marcelino Ferdinand ini tampak terlalu dipaksakan kemarin malam. Sehingga dia pun selain membantu proses serangan, mencoba untuk mencetak gol. Padahal kita tahu sebagai kreator serangan, ya akan lebih baik dan efektif jika dia lebih sering membagi bola dan pemain lain bisa melanjutkan pergerakan untuk menciptakan peluang. Tapi kan yang terjadi adalah ketidakseimbangan di lini depan sehingga kita terus-menerus melihat Marcelino Ferdinand yang membawa bola, Marcelino Ferdinand yang coba syuting, Marcelino Ferdinand yang terus-menerus mencoba memberikan umpan kunci terakhir. Bukan berarti dia pemain yang egois, tapi mau tidak mau dia harus bergerak seperti itu. Kalau enggak ya sulit sekali untuk bisa mengatasi high line pressing dari para pemain Vietnam. Dan saya melihat jelas para pemain Vietnam itu sangat sulit untuk membangun serangan. Terus-menerus bisa diblok di lini tengah. Nah itu artinya kan dalam urusan bertahan para pemain kita ini sudah bagus, sudah rapi, kompak mereka. Nah tapi perlu juga lebih cerdas ketika membangun serangan. Memang saya membaca begitu banyak komentar dari teman-teman yang menilai bahwa para pemain dari Timnas Indonesia U19 itu egois. Kalau menurut saya bukan egois, tapi mereka gak paham bahwa untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya, mereka harus mengambil keputusan secara cepat. Kalau keputusannya itu terlambat, ya itu yang akan memberikan peluang bagi para pemain tim lawan untuk pressing, untuk tackling, atau juga merebut bola. Dan berkali-kali para pemain Vietnam melakukan itu di lini pertahanan mereka. Maka itu walaupun dari segi penguasaan bola kita unggul, dari segi pergerakan kita masif, hampir semua pemain terlibat dalam proses serangan, bahkan center back pun ikut maju, ya tapi sayang sekali kita tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Nah, seandainya permainannya lebih terstruktur dengan mengandalkan passing game daripada hanya movement, ya saya pikir itu akan jauh lebih efektif. Dan memang masalah seperti ini juga bisa kita lihat di pertandingan-pertandingan dari tim nasional Indonesia senior. Nah, tentu kita harapkan hal seperti ini jangan terulang lagi. Tapi bagi para pemain tim nasional Indonesia U19 sepertinya mereka masih coba untuk memahami bagaimana sih caranya untuk bisa mencetak gol sebanyak mungkin dalam setiap pertandingan. Dan itu tidak hanya harus dilakukan lawan tim-tim yang lemah, tapi juga lawan tim kuat seperti Vietnam. Padahal kita sudah tampil
di kandang sendiri, kita sudah mendominasi jalannya pertandingan. Para pemain Vietnam sudah drop mentalnya juga, apalagi di babak kedua, karena gempuran kita yang betul-betul bagus. Ya tapi sayang, kita tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Ya, kalau nggak bisa menciptakan peluang yang berbahaya, ya bagaimana caranya bisa mencetak gol? Justru para pemain akan terkuras tenaganya. Meskipun saya melihat bahwa salah satu kemajuan dari para pemain tim nasional Indonesia U19, fisik mereka kuat, mereka sering menang duel dengan para pemain Vietnam, kemudian kecepatan mereka terjaga hingga menit ke-97 ya, injury time, artinya stamina mereka ini sudah prima teman-teman. So it means bahwa masalah utama dari para pemain timnas Indonesia U19 ini sudah bisa dibenahi oleh Coach Sintayong, yakni dari faktor stamina dan juga fisik. Tinggal sekarang bagaimana mereka lebih cerdas lagi untuk bisa merapikan permainan di lini depan. Lini depan ini yang menurut saya sekarang menjadi masalah dalam membentuk kerjasama agar bisa mencetak gol. Padahal dalam urusan kita untuk menyerap tekanan dari para pemain Vietnam ketika mereka coba counter atau membangun serangan secara terbuka, itu sudah bisa dilakukan secara baik oleh para pemain timnas Indonesia U19. Ya artinya di pertandingan selanjutnya lawan Brunei, ya para pemain kita harus bisa lebih efektif dalam merancang serangan, menciptakan peluang, dan kalau bisa dari 2 atau 3 peluang pertama sudah bisa mencetak gol. Ya karena hasil imbang ini menurut saya menguntungkan tim nasional Vietnam. Ya kan mereka berhasil mendapatkan 1 poin lawan salah satu tim kuat di grup ini, itu pun tim yang memang adalah tuan rumah. Jadi kita juga nanti tinggal menunggu bagaimana nanti pertandingan selanjutnya dari Vietnam dan juga dari Thailand. Dan seperti yang pernah saya katakan, lawan yang tangguh bagi Indonesia atau yang paling berat di grup ini adalah Thailand, bukan Vietnam. Saya gak ragu dengan kemampuan para pemain tim nasional Indonesia U19 lawan Vietnam, tapi lawan Thailand ini yang kita perlu berhati-hati. Karena Thailand tuh mainnya dengan teknik tinggi. Mereka gak selalu agresif, tapi mereka mengutamakan passing and movement. Ini yang perlu diwaspadai oleh para pemain tim nasional Indonesia U19, tapi yang sekarang perlu mereka fokus adalah menang lawan Brunei di pertandingan yang akan dimainkan besok malam. Harus menang dengan skor yang besar. Paling tidak itu akan meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain. Jadi self-confidence dari para pemain itu juga sangat penting. Dan saya harapkan di pertandingan lawan Brunei, ya jangan ada lagi yang menyalakan flare. Ya teman-teman, karena gak ada manfaatnya juga menyalakan flare, justru akan mengganggu para pemain dari kedua tim yang bertanding. Dan juga saya bingung juga buat apa sih nyalain flare? Apa yang mau ditunjukkan dan apa yang mau dibuktikan? Kita semua tahu aturannya bahwa tidak boleh menyalakan flare di dalam stadion. Jadi saya harapkan juga teman-teman tidak lagi yang hadir di stadion menyalakan flare. Ya, apalagi Coach Sintayong juga telah menyatakan kan dan menghimbau agar para supporter tidak membawa flare ke dalam stadion dan menyalakannya. Walaupun pertandingan hanya tersisa beberapa menit, tapi itu kan memang tidak diperbolehkan sesuai aturan. Jadi kita tunggu saja nanti next match dari tim nasional Indonesia U19. Seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa yang lebih penting daripada juara adalah kerjasama di antara para pemain, karena nanti juga tim ini akan dipersiapkan untuk bermain di Piala Dunia U20. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.